2 hari di Semarang dengan segudang aktivitas, 2 hari di Semarang dengan berbagai kunjungan demi kunjungan. Memang bukan hari yang cukup untuk mengeksplor Semarang dengan segala keindahan demi keindahan. Dan di hari ini kita sudah harus meninggalkan Semarang untuk kembali menghadapi realita kesibukan hingga padatnya pekerjaan esok hari. Seperti merasa tidak ada beda, Semarang memang selalu istimewa. Semarang akan selalu istimewa dengan suguhan keindahan alam di setiap sudutnya, selalu istimewa dengan tempat bersejarah yang akan selalu menjadi cerita, hingga hiruk-pikuk keramaian kota dengan segala keramahannya. Tapi dari perpisahan dengan kota Semarang kali ini, ada sedikit rasa yang mungkin menurut saya cukup berbeda. Saya masih mengingat jelas di kunjungan-kunjungan sebelumnya di saat kami masih belum berstatus sebagai suami istri, atau mungkin dalam tanda kutip kami masih berpacaran. Perpisahan memang tidak hanya terjadi antara saya dengan kota Semarang, tapi juga halnya saya yang akan berpisah dengan kekasih saya waktu itu, Liza, yang akhirnya saat ini sudah berhasil saya persunting untuk menjadi istri saya sendiri. Setidaknya di momen seperti sekarang ini memang cukup membuat saya lebih sumringah. Saya tidak lagi meninggalkan Semarang dengan melakukan perjalanan pulang sendirian, juga tidak lagi meninggalkan Liza untuk menjalani hubungan jarak jauh kembali. Sebuah hal yang dinanti-nanti dan akhirnya sekarang bisa terjadi. Dan sekarang, lupakan semua omong kosong yang sebenarnya mungkin kurang berguna untuk kalian semua. Memang kalau ngomong udah bawa perasaan, kadang juga susah buat berhentinya. Dan kita kembali ke topik awal. 2 hari penuh kami mengeksplor Semarang dengan segala aktivitas dan kunjungan di beberapa destinasi wisata. Akhirnya di hari ini, kami sudah sampai di penghujung episode Semarang Trip kali ini. Hari terakhir yang benar-benar kami manfaatkan untuk mencoba berkeliling area kota Semarang hingga akhirnya kami meninggalkan kota Semarang untuk menuju kota berikutnya, Bojonegoro. Memulai hari dengan sarapan di tempat yang mungkin tidak asing lagi seperti kami mencari sarapan di video sebelumnya, alun-alun Bandungan. Kemudian melakukan check out hingga akhirnya menempuh perjalanan jauh dari Kecamatan Bandungan untuk kembali menuju kota Semarang. Melakukan makan siang dan mencoba untuk berjajah kuliner khas Semarang yang bernama tahu gimbal. Salah satu makanan khas kota Semarang yang tak kalah nikmatnya dengan lumpia Semarang yang mungkin kalian sudah banyak mendengar atau mungkin pernah mencicipinya. Kemudian bertolak menuju kota lama Semarang untuk menghabiskan sore di hari itu. Sekedar berjalan dan berkeliling kota lama sebelum akhirnya kami menuju stasiun Poncol untuk melakukan perjalanan meninggalkan kota Semarang. Dan tidak berhenti di situ. Mencoba kuliner kembali di Bojonegoro dengan nasi goreng dengan harga Rp5.000 saja. Dan akhirnya menutup hari dengan menginap di salah satu penginapan di area kota Bojonegoro. Ya, sepertinya sudah terlalu banyak kami bercerita sinopsis dari video episode ketiga kali ini. Dan singkat cerita, selamat menikmati video dari kami. Semoga kalian terhibur dengan video sederhana ini. Terima kasih. (22 Oktober 2021). Pagi yang agak kesiangan dan tiba-tiba sudah merasa lapar. Terbawa dari lelahnya kemarin membuat kami tidak berpikir untuk mencari dan berburu kuliner khas lagi untuk menjadi menu sarapan kami. Tidak berpikir lama dan akhirnya kami langsung menuju alun-alun Bandungan yang memang kami sudah tahu bahwa banyak penjual makanan di area sekitar. Kami menemukan warung dengan tulisan menu pecel Madiun tepat di sebelah warung lotek yang kebetulan kemarin kami sempat melakukan sarapan di sana.
Sekilas warung ini memang tidak terlihat sih, karena warung ini berada di atas toko kelontong dan konsepnya kayak semacam ada di balkon gitu, semi-semi rooftop lah. Banner warung ini juga tidak terlalu besar, jadi emang agak sedikit tidak terlihat kalau ada warung makan di atasnya. Untuk kalian yang ingin sarapan di warung pecel Madiun ini, agar kalian tidak bingung mencarinya, kami sudah cantumkan link Google Maps di deskripsi ya. Madiun 2 Bu. Sama es jeruk 2. Kasih telur ceplok apa? Nggih, telur ceplok. Iya. Harga nasi pecel di sini tergolong cukup murah, hanya 10.000 saja proporsinya. Dan es jeruk manis dengan harga Rp4.000 per gelasnya. Tapi jujur ini nasi pecelnya enak kok. Dan pemandangan dari sini mungkin harusnya lebih bagus ya kalau proyek alun-alun Bandungan sudah selesai. Dan setelah kami selesai sarapan, kami langsung kembali ke hotel untuk prepare dan bersih-bersih sebelum check out untuk menuju kota Semarang. Sekitar kurang lebih 2 jam kami prepare dan bersih diri. Tiba saatnya kami melakukan check out dari hotel dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Semarang. Sebelumnya terima kasih untuk The Bandungan Hotel and Convention Hall yang sudah memberikan pelayanan terbaik selama kami menginap di sini. Terima kasih juga sudah mengabulkan permintaan kami untuk mengganti kamar di hari pertama. Berharap semoga kami bisa bersinggah kembali entah mungkin esok atau di lain hari. Dan setelah melakukan check out, kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kota Semarang. Cuaca di Bandungan waktu itu emang cukup cerah, ya walaupun ini jam 12 siang. Suhu di Bandungan memang tidak terlalu panas, karena memang pada dasarnya Kecamatan Bandungan adalah salah satu kecamatan yang terletak di area dataran tinggi di Kabupaten Semarang. Salah satu kecamatan yang tergolong dengan suhu rata-rata relatif sejuk, walaupun itu di siang hari. Dan jalanan di Bandungan juga memang cukup lenggang kalau di siang hari gini, apalagi di weekday seperti ini. Ini terlalu tegal. Pertama. Tinggal pertama. Oh iya. Sempat isi bensin di SPBU Jalan Jimbaran, Kecamatan Bandungan. Ambilkan. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Jarak tempuh dari Kecamatan Bandungan untuk menuju kota Semarang memang memerlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan menggunakan motor. Tapi di waktu itu kami berkendara dengan relatif cepat dan kami menempuh tidak sampai 1 jam perjalanan. Kalian bisa melihat jarangnya kendaraan di sepanjang jalan utama Semarang-Surakarta ini. Ya memang siang itu bukan jam-jam padat kendaraan seperti saat kami menempuh perjalanan kemarin sore dari kota Semarang menuju Kecamatan Bandungan. Dan akhirnya kami sudah memasuki kawasan kota Semarang.
Awalnya kita agak bingung ya mau kemana, jadi kita asal jalan saja tanpa tujuan, sampai akhirnya kami memutuskan untuk mencari makan siang dengan salah satu makanan khas kota Semarang yang bernama tahu gimbal. Waktu itu kami tidak terfikir untuk makan tahu gimbal di mana. Yang penting kita asal jalan saja. Kalau emang nanti ketemu ada warung yang menjual tahu gimbal, ya kita langsung berhenti saja. Tahu gimbal. Ya kita tahu gimbal. Dan akhirnya kami menemukan warung tepat di sebelah Taman Indonesia Kaya dengan nama tahu gimbal Pak Edi. Kami langsung memutuskan untuk makan siang di sana. Iya dong. Tahu gimbal Pak Edi ini cukup mudah untuk ditemukan karena berada di sepanjang trotoar tepat di sebelah Taman Indonesia Kaya. Tahu gimbal kali ya? Kali. Iya. Di sini apa? Halo? Iya, pedes mau. Pedes semua berarti ya? Iya. Ese wonten apa mawon, Pak? Apa? Ese. Iku es campur kali es dawet. Boten es jeruk. Es jeruk wonten. Oh, es jeruk mawon. Es jeruk mawon. Kali. Jadi tahu gimbal ini adalah salah satu makanan khas Semarang. Sekilas penampilan tahu gimbal ini memang seperti ketoprak yang banyak ditemui di Jakarta, atau mungkin tahu tek yang banyak ditemui di Surabaya. Perbedaannya adalah tahu gimbal mempunyai bahan dasar seperti tahu goreng, lontong, irisan kol atau kubis, toge, telur goreng, dan gimbal udang. Nah, bahan dasar tahu goreng dan gimbal udang ini yang menjadi nama dari tahu gimbal. Mungkin di luar orang Jawa Timur atau Jawa Tengah tidak tahu gimbal udang ini apa. Jadi gimbal udang ini berasal dari campuran bahan kuliner yaitu udang goreng yang dilumuri dengan tepung terigu, air, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Dan seperti ini bentuknya. Enak. Tenan diambil sing nang poncol. Ya lupa dong rasanya. Warung ini kayak Apa nih? kebanyakan. Oh, bukan warung. Kamu Pokoknya kalian harus coba kalau udah di Semarang. Jangan cuma nyobain lumpia doang. Oh iya, tapi ada sedikit hal yang membuat kami sedikit kaget waktu makan di sini. Ketika kami membayar, ternyata tahu gimbal di sini dipatok dengan harga 20.000 per porsinya. Harga yang cukup mahal mengingat umumnya harga tahu gimbal di Semarang hanya sekitar 10 ribuan saja. Dulu waktu terakhir kami makan tahu gimbal di area stasiun Poncol hanya 8.000 rupiah saja per porsinya. Untuk kalian yang selalu memikirkan budget selama perjalanan seperti kami, jangan khawatir. Sebenarnya masih banyak warung tahu gimbal di sepanjang jalanan kota Semarang dengan harga 10 ribuan saja. Emang apesnya kita aja waktu itu dapat harga terlalu mahal. Kesalahan tidak tanya di awal. Udah terlanjur punya mindset makanan di Semarang selalu dapat yang murah kayak hari-hari sebelumnya. Dan setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju stasiun Poncol. Sebenarnya kereta kami berangkat masih nanti malam, tapi kami ingin rapid test dulu agar kita gak kepikiran lagi buat rapid test nanti pas sebelum keberangkatan. Karena biasanya bakal antri banyak kalau rapid test 1 atau 2 jam sebelum keberangkatan. Jarak dari Taman Indonesia Kaya menuju stasiun Poncol memang tidak terlalu jauh, ya mungkin 3 atau 4 kilometeran saja. Setelah 10 menit kami menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai di stasiun Semarang Poncol.
Kemudian kami mencari counter rapid test yang berada di stasiun Poncol. Setelah menemukan counter rapid test, ambil antrian kemudian menunggu panggilan dari petugas. Dan akhirnya tibalah giliran kami. Jadi kami melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada petugas sekaligus melakukan pembayaran yang waktu itu sebesar Rp45.000. Kemarin sempat turun di harga Rp35.000 dan sejak saya mengupload video ini kabarnya rapid test sudah ditiadakan untuk menjadi persyaratan naik kereta api jarak jauh. Tapi untuk pastinya kami belum tahu juga karena sejak adanya kabar rapid test sudah ditiadakan, kami belum pernah naik kereta api lagi. Ya, makasih. Bisa langsung antri mbak tiket. Dan setelah menyelesaikan pendaftaran dan pembayaran, kami langsung diarahkan menuju bilik rapid test yang berada tidak jauh dari tempat pendaftaran. Kemudian kami mengantri sebentar. Dan akhirnya giliran saya untuk melakukan rapid test. Ada batas. Relax. Jangan ditarik ya. Relax Pak, relax. Dan setelah saya selesai, kemudian giliran Liza untuk melakukan rapid test. Apa ya? Gak kalor. Ya, agak sakit tuh. Taruh batas. Relax, jangan ditarik ya. Biar sakit. Menunggu selama kurang lebih 15 menit, hasil rapid test pun akhirnya keluar. Dan kami langsung mengambil di counter pengambilan hasil rapid test yang berada tepat di sebelah bilik rapid test. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Positif. Setelah itu kami bergegas untuk meninggalkan stasiun Poncol karena kereta kami berangkat masih di jam 6:30 malam nanti. Nah, saat itu sebenarnya kami bingung ya mau pergi kemana lagi. Jadi kami banyak menghabiskan waktu untuk berkeliling kota Semarang saja. Ya mungkin sekitar 1-2 jaman lah kami berkeliling muter-muter kota Semarang. Lama berkeliling kota, akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikan motor di tempat Semarang Skuter Rental yang sempat kami ceritakan di video episode pertama kemarin. Ya, saat ini sudah menunjukkan jam 3 sore dan karena 2 hari lalu kami menyewa motor di jam 4 sore, jadi kami harus mengembalikan motor sebelum jam 4 sore agar tidak terkena charge keterlambatan pengembalian motor. Dan akhirnya kami pun langsung menuju Semarang Skuter Rental yang berada di Jalan Seroja Dalam 3, nomor 11.
Nah, karena Jalan Seroja Dalam berada di dekat Simpang 5, saya memutuskan untuk meninggalkan Liza di halte BRT Simpang 5. Karena habis ini kita mau ke Kota Lama Semarang, dan kebetulan kami sudah tidak ada kendaraan lagi untuk menuju Kota Lama, jadi kami menaiki BRT saja, atau biasa dibilang dengan Trans Semarang. Alasan kami seperti ini ya tidak lain tidak bukan karena ingin menghemat pengeluaran saja. Untuk kalian yang mengikuti video kami, kalian pasti tahu kalau budget kami selalu minim di setiap kami melakukan sebuah perjalanan. Dan pastinya agar kami tidak naik taksi online lagi, mengingat uang kami sudah terkuras cukup banyak karena berkali-kali kami menaiki taksi online di hari pertama kemarin. Terus kalau ada yang tanya kenapa Liza ditinggal, kok gak ikut ngembaliin motor? Ya memang tidak, karena jarak dari halte BRT Simpang 5 dengan tempat kami ngembaliin motor memang dekat jika kami pakai motor. Tapi cukup jauh jika berjalan kaki, jadi biar saya saja yang jalan kaki. Ya, setelah setengah jam saya meninggalkan Liza, akhirnya kami bertemu kembali di halte BRT Simpang 5. Mati aku rasa nih. Iya, sama cuma saya kan ada dua. Waduh, sumpah. Sama cuma kan lo. Iya, santai. Jika Parises. Lo, sekandan ya. Pekal ya. 10 menitan saya beristirahat, kemudian kami langsung memasuki halte BRT Simpang 5 untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Lama Semarang. Baru saja masuk ke dalam halte, kami langsung melakukan pembayaran kepada petugas yang bertugas melayani pembayaran. Terdapat beberapa opsi pembayaran yang bisa kita pilih di sini. Kita bisa melakukan pembayaran dengan cara tunai, dan kita juga bisa melakukan pembayaran secara non-tunai dengan memakai e-card Trans Semarang, Brizi, Tap Cash BNI, Linkaja, OVO, dan juga GoPay. Opsi pembayaran yang cukup banyak memang sangat memudahkan semua orang untuk melakukan pembayaran. Oh iya, Trans Semarang memiliki tarif yang sangat murah, hanya Rp3.500 saja untuk umum. Kemudian tarif Rp1.000 untuk pelajar dan Rp1.000 juga untuk lansia di atas 60 tahun. Tarif itu berlaku rata, berapapun jarak yang ditempuh, asal kita gak keluar dari halte BRT. Saya cerita sekilas tentang halte Simpang 5. Jadi halte Simpang 5 ini tergolong halte yang cukup besar di area Kota Semarang. Halte ini pun melayani banyak koridor seperti koridor 1A, 1B, 3A, 3B, koridor 4, koridor 5, dan yang terakhir koridor 8. Selain itu, halte ini juga melayani koridor bandara malam sehingga tetap melayani hingga pukul 12 malam. Oh iya, ngomong-ngomong soal jam, jadi jam operasional Trans Semarang ini dimulai dari pukul 5.30 pagi hingga 17.40 sore, kecuali koridor bandara yang beroperasi dari jam 17.30 sore sampai jam 12 malam. Dan tidak lama kemudian akhirnya bus yang kami tumpangi datang dan kami menaiki koridor 4. Gimana? Mau ke Kota Lama? Dan mungkin kalian bertanya kok bisa kami naik koridor 4. Terus gimana sih cara biar tahu rute dari semua koridor Trans Semarang ini? Oke, saya sedikit jelaskan. Sebenarnya kalian bisa mencari di Google dengan kata kunci rute BRT Trans Semarang. Itu sudah langsung muncul kok rute lengkapnya. Saya juga sudah taruh link di deskripsi untuk peta rute dari BRT Trans Semarang. Tapi beberapa orang terkadang malas untuk membaca rute bus ini. Ya, solusi terbaiknya bisa dengan Google Maps. Ya, walaupun saya tidak bisa menjamin semua rute dan koridor dari Trans Semarang sudah ada di Google Maps, tapi setidaknya ini cukup membantu kok. Jadi gini, anggap saja waktu itu kita berada di Simpang 5 dan kita akan menuju ke Kota Lama Semarang. Kita tinggal ketik aja tujuan kita di Google Maps. Kemudian kalau sudah muncul rutenya, ini kan default rute kalau kita pakai mobil nih. Setelah itu langsung klik icon yang seperti kereta ini. Icon kereta ini sebenarnya adalah fitur rute transportasi umum yang ada di Google Maps. Nah, langsung muncul deh rute yang paling direkomendasikan. Kita bisa klik rute tersebut dan langsung muncul dari halte mana kita naik. Dan di sini tertulis halte BRT Simpang 5.
Nah, kemudian kita bisa cari juga nih di halte mana nanti kita turun. Takutnya kebablasan kan? Dan di sini tertulis halte Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang. Terus kita bisa cek lagi dari halte kita turun, butuh waktu berapa lama lagi untuk kita jalan kaki menuju Kota Lama Semarang. Nah, di sini kita bisa lihat sekitar 5 menitan waktu yang ditempuh dari halte Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang untuk menuju ke Kota Lama Semarang. Ya, seperti itulah cara menemukan rutenya. Tapi kita tidak bisa menjamin sepenuhnya apakah semua koridor sudah terdaftar dalam rute Google Maps ini. Untuk kalian yang bingung bisa komen di bawah. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Waktu itu dari awal kami menaiki Trans Semarang hingga kami sampai tujuan tidak ada penumpang tambahan selain kami. Ya, hanya kami berdua yang menumpanginya. Saya tidak tahu ya kenapa alasannya. Apa memang ini bukan jam-jam sibuk dari Trans Semarang? Atau mungkin kurangnya minat warga untuk menaiki transportasi umum? Atau bisa juga karena di musim pandemi seperti ini warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Tapi jangan khawatir, untuk protokol kesehatan di sini cukup ketat juga sih. Tidak diperbolehkannya mencopot masker ketika di dalam bus, dan juga kalian bisa lihat beberapa kursi bus sudah dicopot agar penumpang bisa menerapkan social distancing di bus ini. Overall BRT Trans Semarang ini memang sudah sangat baik, bahkan sudah hampir seperti Transjakarta. Tapi saran dari kami, ya memang sih koridor Trans Semarang sudah cukup banyak. Tapi jika boleh saran, mungkin lebih baik diperbanyak lagi untuk koridornya, karena memang saya lihat tidak semua lokasi sudah dijangkau oleh BRT Trans Semarang. Dan juga siapa tahu bisa lebih malam juga jam operasionalnya, untuk memudahkan wisatawan menjangkau beberapa tempat yang diinginkan. Dan yang terakhir, sebaiknya gak perlu pakai libur ya hari operasionalnya. 2 hari yang lalu kami sempat kecelik karena liburnya operasional BRT Trans Semarang di hari itu. Ya, tapi saya sangat optimis sih. Melihat dari latar belakang, jujur nih, dari tahun ke tahun saya berkunjung ke kota Semarang. Semarang tidak pernah berhenti untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dan sekitar 10 menitan kami menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai di halte Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Halo depan. Oke. Met Pak nggih, makasih. Makasih Mas. Kami langsung menuju pusat keramaian dari Kota Lama Semarang. Ya, Taman Sri Gunting. Taman yang tepat bersebelahan dengan Gereja Belenduk, gereja yang sangat ikonik di Kota Lama Semarang. Dan harusnya kita bisa langsung berjalan ke arah selatan, kemudian ke timur seperti di peta ini. Tapi karena kami ingin mengeksplor lebih dalam, akhirnya kami putuskan untuk berjalan ke arah utara melewati Jalan Tawang. Ya, bisa dibilang kita lewat dari belakang lah. Sebenarnya tidak banyak juga sih aktivitas yang kita lakukan di sore itu. Kami hanya ingin berjalan-jalan saja, menikmati setiap sudut dari Kota Lama sebelum kami meninggalkan Kota Semarang. Sedikit cerita, pertama kali saya ke Kota Lama Semarang sekitar 5 tahunan yang lalu, tepatnya di tahun 2016. Dan sangat-sangat jauh dengan kondisi seperti saat ini. Kalau malam memang cukup sepi sih. Dan saya menyimpan video di tahun 2016 bagaimana kondisi Kota Lama saat itu. Ya, inilah videonya. Penerangan kawasan Kota Lama Semarang pun bisa dibilang kurang memadai, dan jalanan juga tidak seramai saat ini. Ya, saat itu masih sepi lah, tapi dari tahun ke tahun memang Kota Lama Semarang terus menjadi lebih baik lagi. Dan ini saya juga menyimpan video saat terakhir saya mengunjungi Kota Lama di tahun 2018. Kota Lama yang mulai terang dan mulai sedikit ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kunjungan saat ini membuat saya sangat merasa Kota Lama Semarang melesat jauh menjadi lebih cantik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan setelah saya cari informasi, ternyata terjadi proyek penataan Kota Lama Semarang secara besar-besaran dan kabarnya rampung di sekitar tahun 2019 lalu.
Jadi sebelumnya mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar bahwa kawasan Kota Lama Semarang yang dikenal banyak terdapat bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa yang sempat difungsikan sebagai perdagangan pada masa Hindia Belanda. Waktu itu memang bisa dibilang kurang terawat, kusam, bahkan menurut info yang beredar, dulunya sering menjadi daerah rawan kejahatan karena minim penerangan saat malam. Dan setelah dilakukan penataan, jadilah Kota Lama Semarang yang sangat cantik, Kota Lama Semarang yang lebih rapi, dan Kota Lama Semarang yang siap membuat mata wisatawan sekali lagi tertuju kepadanya. Imbas dari proyek penataan kawasan Kota Lama Semarang, satu demi satu gerai makanan, minuman, dan bisnis pariwisata lainnya masuk dan membuka gerai di kawasan Kota Lama Semarang. Seperti Starbucks yang akhirnya membuka gerainya di sekitar awal tahun 2021. Ada juga Holy Wings, Kopi Janji Jiwa, Tongji, ada juga Bobo Box yang masih belum lama juga ada di Kota Lama Semarang, dan masih banyak gerai dan beberapa bisnis pariwisata lainnya. Ya, Kota Lama Semarang memang sudah benar-benar berubah. Kota Lama sudah seperti terlahir kembali dengan nuansa yang penuh sejarah. Dan saat ini Kota Lama memang menjadi salah satu ikon primadona bagi warga Kota Semarang sampai mancanegara turut datang ke Kota Lama ini. Setelah sekian lama kami berjalan kaki dan berkeliling di sudut demi sudut Kota Lama Semarang, akhirnya kami sampai di Gereja GPIB Immanuel Semarang, atau lebih populer dengan nama Gereja Belenduk. Ya, masyarakat Semarang selalu menyebut dengan nama Gereja Belenduk. Kenapa masyarakat sekitar banyak menamakan gereja ini dengan nama Gereja Belenduk? Ya, karena bentuknya yang terlihat belenduk. Kalau dalam bahasa Jawa, belenduk itu artinya menonjol atau menggelembung. Gereja Belenduk adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Portugis yang tinggal di kota itu pada tahun 1753. Menukil dari website cakarbudaya.kemendikbud.go.id, di masa-masa awalnya, gereja ini berbentuk rumah panggung Jawa. Atapnya memang disesuaikan dengan arsitektur Jawa, kemudian diperbaiki dan dibangun ulang oleh masyarakat Belanda pada tahun 1894 sampai 1895. Pihak Belanda melakukan perubahan yang drastis dengan mendirikan 2 buah menara. Bentuk atapnya pun diubah seperti kubah setengah bola. Perubahan bentuk bangunan ini tertuang dalam sebuah prasasti yang tertulis di tiang gereja. Dan saat ini GPIB Immanuel atau yang biasa disebut dengan Gereja Belenduk telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Setelah cukup puas berkeliling, kami memilih untuk sekedar duduk-duduk di Taman Sri Gunting. Ya, sebenarnya banyak sih aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan Kota Lama Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang memang seperti sebuah destinasi wisata dengan paket komplit untuk dikunjungi. Banyak pilihan yang bisa dilakukan ketika berkunjung di Kota Lama Semarang, dari hunting foto, nongkrong, jalan-jalan, atau mungkin belajar sejarah. Ya, kalian bisa memilih aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini. Udah nyerah jalan-jalan. Enggak, dulu. Kami mencoba jajanan telur gulung yang ada di Kota Lama dengan harga Rp5.000 dan es teh manis dengan harga Rp5.000 juga. Satu? Ya, satu aja. Oke. Sama es teh satu? Iya. Es teh berapa? Rp5.000. Menurut saya kurang recommended sih telur gulungnya. Beliau bilang baru goreng dan masih panas. Ternyata udah dingin banget. Ya, kalian bisa bayangin lah gimana rasanya telur gulung pas udah dingin. Digigit bukan malah enak, tapi malah kempes. Tangan kiri, Pak. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Ternyata enggak. Besar, baik. Iya, besar. Lucu iwang. Memakai masker dan berjaga jarak. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Kota Semarang. Terima kasih. Lama kita duduk di kawasan Taman Sri Gunting, tiba-tiba mendung mulai datang dan sepertinya akan hujan. Kami memutuskan untuk berfoto sebentar sebelum kami meninggalkan Kota Lama Semarang. Mendung sudah sangat gelap dan kami memutuskan untuk segera meninggalkan Kota Lama Semarang menggunakan transportasi yang sama seperti tadi, BRT Trans Semarang.
Saya mencari rute via Google Maps sama seperti tadi juga, dan Google Maps menunjukkan bahwa kita bisa naik Trans Semarang dari halte BRT Kota Lama yang jaraknya waktu itu tidak sampai 200 meter dari tempat kami saat ini. Kemudian kami berjalan menuju halte BRT Kota Lama. Ketika kami sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Google Maps, kami tidak menemukan di mana halte Kota Lama berada. Padahal posisi di peta memang halte tepat berada di tempat ini. Kami hanya menemukan tempat duduk seperti sebelah kiri saya ini. Ya memang seperti halte kecil gitu sih. Tapi yang saya tahu biasanya halte BRT terdapat seseorang yang menjaga. Seorang petugas yang bertugas untuk melayani pembayaran dan memberikan informasi terkait rute BRT Trans Semarang. Untuk kalian yang mengetahui apakah ini memang halte BRT Trans Semarang atau tidak, tolong komen di bawah ya. Tidak lama kami menunggu di sini, kemudian kami langsung mencari halte terdekat lagi. Di Google Maps kami menemukan halte dengan nama halte GKN, tepatnya di depan Gedung Keuangan Negara Kota Semarang, yang jaraknya lebih dari 200 meter dari halte Kota Lama. Akhirnya pulang. Yuk, dari live kerja lagi, nyari duit lagi biar bisa liburan lagi. No. Mana? Lewat sana tapi? Kadang romo saya. Tapi kalau kita nggoi, biasanya kalau kita nggoi. Iya, harusnya kayak gini ya. Gak mau cari saya. Ya lumayan jauh lah, gak apa-apa sekalian jalan-jalan. Tapi agak takut juga, takut tiba-tiba hujan datang. Ayo sayang. Wah, potong mendungnya. Lagi-lagi kami tidak menemukan halte di sini. Kami tidak menemukan tanda-tanda keberadaan halte berada di depan sini. Padahal kami sudah tepat di depan Gedung Keuangan Negara. Tanpa pikir panjang, kami mencari lagi halte berikutnya. Harusnya sini ada ya? Yo, iya dihilangi sisan. Kan asli nih? Iya. Ini kalau di mana? Ini ngarepe iki lho apa? Dan kami menemukan di Google Maps ada halte dengan nama halte BPD yang jaraknya 140 meter dari Gedung Keuangan Negara. Bisa lewat ke ini, Be? Kemudian kami berjalan kaki lagi untuk menuju halte BPD yang berada di depan Bank BPD Jawa Tengah. Dan akhirnya kami menemukan halte BRT Trans Semarang. Tapi ketika kami sampai di halte, kami bingung karena tidak ada petugas yang melayani pembayaran di halte. Ya kita tunggu saja dulu, positive thinking aja, mungkin petugasnya ada di dalam bus. Apa? Beberapa menit kemudian kami mulai lelah menunggu dan memilih untuk meninggalkan halte untuk mencari halte lagi yang ada petugas di dalam halte. Ya gak apa-apa lah, hitung-hitung sekalian jalan-jalan. Tapi nasib berkata lain, tiba-tiba hujan mengguyur dengan lebat membuat kami berlari agar cepat sampai di halte berikutnya. Hujan! Ya, rencana kami adalah pergi menuju halte Petek, atau mungkin sekalian jika tidak ada bus, kami langsung berjalan kaki saja, karena halte Petek tidak terlalu jauh dengan stasiun Semarang Poncol. Tapi karena hujan membuat kami panik, kami mempercepat jalan yang akhirnya membuat kami salah jalan. Kami malah pergi menuju halte Johar yang sebenarnya halte itu bukan halte BRT dengan jurusan menuju stasiun Poncol. Ya. Salah. Sama ini kayak nyaman. Salah. Dan waktu itu petugas yang berjaga di halte Johar masih ada di sana. Berbeda dengan halte BPT tadi yang sudah tidak ada petugas sama sekali. Dan waktu itu juga masih ada keberangkatan BRT.
Oh gitu. Saya dari belakang. Oh iya. Di belakang sini soalnya. Iya. Ya makasih Pak ya, makasih Pak. Ya sudahlah, akhirnya kami putuskan saja naik taksi online karena memang jadwal kereta kami berangkat sudah mulai mepet. Nggak jadi naik BRT. Jadi sudah 2 kali nih kosong BRT-nya, padahal di map itu ada, tapi pas ngecek di lokasi nggak ada. Terus sekarang kita jauh-jauh ke sini ternyata bukan jurusannya. Oke, dan akhirnya kita naik karena biar cepet nyampe, soalnya keretanya setengah jam lagi mau berangkat. 1 jam lah, 1 jaman mau berangkat daripada ketinggalan kereta kan. Ya, stasiun Ponjol. Sampai di stasiun Poncol, kami menunggu keberangkatan kami dan tiba-tiba hujan datang kembali. Hujan memang cepat membuat saya merasa lapar, apalagi di siang tadi saya hanya makan tahu gimbal. Biasalah orang Indonesia, kalau belum makan nasi kurang afdol rasanya, kayak serasa masih belum makan. Agar mempercepat waktu, kemudian saya mencari roti saja untuk mengganjal perut sampai nanti tiba di Bojonegoro. Sampai ke Roti O, tapi ternyata masih disuruh nunggu proses masak. Akhirnya ke Alfa Express saja. Dengar. Gila. Lapar bos. Banget. Dan kemudian kami check-in untuk menuju ruang tunggu keberangkatan. Erlangga udah boleh check-in? Udah. Jalur berapa? Oh, 1. Oke. Iya, makasih. Baru saja kami duduk menunggu. Akhirnya kereta kami tiba di stasiun Poncol. Kami menaiki kereta api Erlangga, kereta api yang tergolong masih baru, yang baru diluncurkan di awal Oktober lalu. Kereta api dengan relasi stasiun Jakarta Pasar Senen dan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami naik dari stasiun Poncol dan rencana turun di stasiun Bojonegoro dengan tarif ekonomi hanya 49.000. Keberangkatan pada pukul 18.22 dan estimasi sampai pada pukul 21.06 malam. Ini ya? Taruh bawah lah nggak apa-apa. Apa? Taruh bawah lah nggak apa-apa. Bawah sini lah nggak apa-apa. Dan akhirnya kereta kami berangkat tepat di pukul 18.22. Ternyata kita dapat masker dan tisu basah ya. Apa ya? Oh, tisu. Baru saja kereta berangkat dan baru sampai di stasiun Tawang. Rasa kantuk sudah datang, membuat kami tidur terlelap hingga mau sampai di stasiun Bojonegoro. Dan
Dan waktu itu kami sampai di Bojonegoro pada pukul 21:05 malam, lebih cepat dari perkiraan waktu yang sudah ditentukan. Dan kami pun segera turun dari kereta untuk segera keluar dari stasiun Bojonegoro. Setelah keluar dari stasiun Bojonegoro, kami ingin mencari makan malam di sekitar area stasiun, dan kebetulan di depan stasiun kami melihat ada pedagang kaki lima yang menjual makanan dengan tulisan nasi goreng Pak Bakir. Dan yang membuat kami kaget, ternyata beliau cantumkan harga di banner dengan harga Rp5.000 saja. Ya, spontan saja kami langsung menuju ke sana karena kami penasaran dan yang pasti kami ingin mencobanya ya. Bungkus aja ya? Tak sih dah. Tak telepon ya kami. Kami pesan 2 porsi nasi goreng dan waktu itu kami tambah telur dadar karena kami takut aja kalau memang porsinya sedikit. Ya, kami tidak berharap banyak dengan porsi nasi gorengnya. Sadar dirilah orang, harganya saja cuma Rp5.000. Saat itu pembeli memang cukup ramai, membuat kami menunggu dengan cukup lama. Setelah menunggu sekitar 30 menitan, akhirnya nasi goreng kami sudah jadi. Mantap. Oke loh ya. Dan ternyata di luar ekspektasi. Porsinya benar-benar banyak. Tidak seperti yang kami kira. Tapi untuk rasanya ya standar lah. Kami tidak berekspektasi terlalu tinggi mengenai rasa karena memang nasi goreng Pak Bakir tergolong dengan harga yang sangat murah. Iya rasanya. Oh iya, harga Rp5.000 tidak termasuk telur dadar seperti yang kami pesan. Jadi kalian bisa pilih mau tambah telur apa enggak. Kalau mau tambah telur, kalian hanya tinggal tambah Rp3.000 saja untuk satu telurnya. Jadi totalnya Rp8.000 untuk satu porsi nasi goreng dan satu telur dadar. Jangan khawatir juga kalau kalian beli tanpa telur dadar pun, nasi gorengnya sudah ada ayam suwir juga kok buat lauknya. Setelah kenyang, kami menyantap nasi goreng Pak Bakir. Kami langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju penginapan yang sudah kami booking sebelum kami sampai di Bojonegoro. Penginapan itu bernama Kopen Homestay dan jarak antara stasiun Bojonegoro dengan Kopen Homestay sekitar 1 kilometeran lebih. Ya memang cukup jauh dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menitan dengan berjalan kaki. Awak dewe, ketemu disawangi terus. Begini aku gokir gede. Jalanan di Bojonegoro memang relatif sangat sepi ya, karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Mari mangan kotos-kotos keringete. Iya. Luwe maneh. Luwe maneng. Mangan maneng. Dan sekitar 15 menitan kami berjalan kaki, akhirnya kami sampai di penginapan kami. Ih, kita Kopen nih. Iya, ini gimana koperasi? Lah wong lambangnya iku kok. Agak bingung ya di mana tempat resepsionisnya. Dan akhirnya kami menemukan bapak-bapak penjaga yang ternyata beliau sudah dititipin kunci kamar kami oleh pihak resepsionis karena sebelum kami sampai, kami memang sudah konfirmasi bahwa kami datang sekitar tengah malam dan kebetulan resepsionis di sini menutup pelayanan pada jam 10 malam. Mboten. Malam apa nih, Pak? Di stasiun. Ini pun di Pak kamar. K25.
di atas. Oke, matur nuwun Pak nggih. Tapi Nggih. Monggo, Pak. Dan berakhirlah trip kali ini. Kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan informasi terkait aktivitas kami di Bojonegoro waktu itu. Karena memang kunjungan kami di Bojonegoro hanya sebatas urusan pekerjaan dan tidak ada rencana untuk berwisata. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami dari episode pertama, kedua, hingga episode terakhir kali ini. Besar harapan kami semoga kami bisa melakukan perjalanan kembali. Semoga bisa mengabadikan setiap video dalam perjalanan kami dengan harapan agar menjadi manfaat atau mungkin referensi untuk perjalanan teman-teman di esok hari. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video sederhana kami. Saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih.